Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdiri bersama-sama sambil membaca ayat hafalan kita pada bulan Agustus ini yang terambil di dalam Galatia 5 ayat 1 yang berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau jadi dikenakan kuku perhambaan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Di tempat
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah minggu pagi hari ini ialah datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dengan penuh kesetiaan memelihara perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum jauh kita untuk memuji memuliakan Tuhan, alangkah baiknya kita akan merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, cinta sejati. Saat ku menemukan hidup
dosa kita di hadapan Tuhan. Masing-masing datang kepada Tuhan. Pujian yang sudah kita naikkan adalah pujian yang sungguh menyentuh hati kita. Dimana lagu ini berkata, saat ku merenungkan hidup bersamamu, seringkali kami melupakan segala kebaikan Tuhan. Kami senantiasa berjalan seakan kami mampu melalui segala rintangan di depan kami tanpa kekuatan daripada-Mu Tuhan. Semakin berat beban hidup kami, semakin kami jauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, yaitu cinta yang kami dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Bakat cinta Tuhan Yesus yang luar biasa, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib, berkorban untuk diri kami, berkorban untuk umat manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah hati kami, layakkan pikiran kami, layakkan hidup kami untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau telah berkorban bagi kehidupan kami dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Saya baca Bapak Ibu yang terkasih. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan, sekalian untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita angkat pujian Allah bangkit. Mari kita meninggikan Tuhan, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu dan selamatkanlah umat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambil tepuk tangan, kita memuji Tuhan. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah
Kita sudah memberikan persembahan, syukuri kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang sudah kami terima daripada Engkau Tuhan. Secara khusus pada pagi hari ini, sebagian kecil dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami persembahkan bagi pelayanan kami di tempat ini, secara khusus untuk Gereja Agape. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan yang sudah memberi, baik dalam pekerjaan, dalam studi, maupun dalam usaha, bahkan dalam keluarga. Biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami yang saat ini tidak sempat memberi, dan ajar kami selalu memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan untuk persembahan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama untuk berdiri sambil mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari angin darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mempersiapkan bejana hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama sambil berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk demikian kita nyanyikan pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Benar Tuhan, bagaikan bejana kami siap dibentuk melalui kebenaran firman. Jadikan ku Allah dalam
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada minggu pagi hari ini, di minggu kedua di bulan Agustus. Apapun keadaan yang sekarang ini sedang kami alami, kami tetap bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Saatnya kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang sikap hidup sebagai orang yang merdeka atau sikap hidup orang merdeka. Di bulan Agustus minggu kedua kita tentu masih tetap prihatin dengan kondisi dan keadaan sekarang. Pada bulan Agustus kita juga tahu bersama bahwa bulan yang tentu akan dimeriahkan dengan berbagai macam peringatan-peringatan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin pada tahun ini kita tidak melihat lagi kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika kita berbicara tentang bulan Agustus, kita bicara tentang peringatan atau memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah sebabnya hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sikap hidup kita sebagai orang yang sudah merdeka. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dulu saudara dan saya adalah budak daripada dosa. Dalam Roma 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kristus telah mati untuk kita, bahkan memberikan kita kelepasan dan kebebasan dari dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari surat Petrus yang pertama pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita membuka bersama surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kuasailah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, saudara, pagi ini saya akan menyampaikan tentang 4 sikap orang yang sudah merdeka. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang pertama, sikap sebagai orang yang merdeka, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Yang pertama kita lihat sikap terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Sikap terhadap diri sendiri adalah kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Inilah yang Petrus katakan kepada orang-orang yang hidup pada waktu itu. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, bahkan dalam Galatia pasal 5 ayat 1 berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus,
maka kita harus menunjukkan sikap hidup kita yang tentu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama berkaitan dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita selanjutnya adalah, seperti apa keinginan-keinginan daging itu? Kita bisa lihat tulisan Paulus di dalam surat Galatia pasalnya yang kelima, ayat 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sikap kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging ini jelas. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saudara dan saya harus berusaha untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging kita. Memang kita masih hidup di dunia ini dan tubuh kita ini adalah daging. Dan tentu punya kuasa, bagaimana kuasa kedagingan itu begitu kuat mempengaruhi manusia. Tetapi sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, saudara dan saya juga punya kemampuan untuk kemudian menanggalkan segala keinginan-keinginan daging. Saudara dan saya punya kekuatan untuk kemudian tidak hidup lagi berdasarkan dengan keinginan-keinginan daging, seperti yang sudah dipaparkan oleh Paulus. Kalau kita berkata kita sudah merdeka, seharusnya hidup kita dijauhkan dari segala dosa percabulan. Kalau saudara berkata saudara dan saya sudah merdeka, maka seharusnya kehidupan saudara dan saya dijauhkan dari kecemaran, dijauhkan dari hawa nafsu, dijauhkan dari penyembahan berhala, dijauhkan dari sihir, dijauhkan dari perseteruan, dijauhkan dari perselisihan. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi roh pemecah, tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kemabukan, tidak ada lagi pesta pora dan sebagainya. Tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Karena Rasul Paulus secara tegas mengatakan, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan daging, yang masih melakukan kehidupannya menurut keinginan daging, firman Tuhan berkata jelas seperti ditulis oleh Paulus, bahwa orang-orang seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, hati-hati ketika kita berkata kita orang Kristen tapi ternyata kita masih hidup di dalam kedagingan. Kita masih hidup menuruti keinginan-keinginan daging kita. Maka sikap yang pertama sebagai orang yang sudah merdeka, saudara dan saya harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Dan tentu kita tidak mampu kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus minta kekuatan Tuhan memampukan kita sehingga kita mampu hidup jauh dari keinginan-keinginan daging. Nah saudara, yang kedua, sikap yang kedua adalah terhadap lingkungan atau terhadap orang yang tidak seiman. Kalau tadi sikap yang pertama itu menyangkut tentang diri sendiri, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging, maka sikap yang kedua adalah berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman. Orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kan kita tentu berada di lingkungan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Maka sikap kita itu harus jelas. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus menunjukkan sikap hidup yang betul-betul menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Yang kedua, itu kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sikap yang kedua terhadap lingkungan, terhadap orang yang tidak seiman dengan kita, Alkitab memberitahukan sebagai orang percaya kita harus memiliki cara hidup yang baik. Ya, milikilah
cara hidup yang baik. Saudara, menjadi Kristen atau menjadi orang percaya itu mudah. Hanya mengucapkan pengakuan iman kita kepada Kristus. Tetapi menjalani kehidupan kekristenan bukanlah perkara yang mudah. Karena ada tanggung jawab di sana. Saudara dan saya harus menunjukkan sikap hidup sesuai dengan apa yang saudara dan saya akui. Kalau saudara dan saya mengakui bahwa kita adalah murid Kristus, kita harus menunjukkan cara hidup seperti yang Kristus inginkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Petrus menasihati orang-orang percaya pada waktu itu yang sedang mengalami tekanan yang luar biasa, sedang mengalami pergumulan yang begitu hebat. Petrus katakan, engkau hidup di tengah-tengah masyarakat, engkau hidup di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, maka cara hidupmu haruslah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini bicara tentang hidup yang menjadi teladan tentunya. Ya, Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Yesus berkata begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Jadi ini sebuah keharusan. Yesus berkata kepada para murid, sebab aku telah memberikan suatu teladan bagi kamu. Karena Kristus sudah memberikan teladan bagi mereka, maka yang Tuhan mau, yang Kristus mau adalah mereka juga, para murid juga harus berbuat yang sama, menjadi teladan juga bagi orang lain. Demikian juga dengan kita. Kristus berkata bahwa dia sudah menjadi teladan bagi kita, maka kita pun harus juga menjadi teladan bagi orang lain. Paulus juga pernah mengatakan hal ini kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus berani berkata kepada jemaat di Filipi, ikutilah teladan seperti yang kami telah teladankan kepada kamu. Dan juga perhatikan orang-orang yang menjadi teladan bagi kamu. Berarti ini penting saudara, kita bicara kekristenan, kita bukan hanya bicara tentang bagaimana seseorang itu fasih bercerita tentang firman. Kita bicara tentang kekristenan, kita bukan hanya berbicara tentang bagaimana seseorang itu berbuat baik. Tapi sesungguhnya pola hidupnya adalah pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dia ucapkan harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia ucapkan harus sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tantangan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masa krisis saat ini. Tentu kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Kristus berkata, aku telah menjadi teladan bagi kamu dan kamu pun harus berbuat yang sama kepada orang lain. Tantangan bagi saudara dan saya, apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang lain saat ini atau tidak? Nah, tentu ini tidak mudah. Tapi marilah kita terus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita juga senantiasa hidup menjadi teladan bagi orang lain, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Paulus juga pernah menasihati seorang anak rohaninya yang masih muda, yaitu Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam hal apa? Dalam perkataan. Hati-hati ketika kita berkata-kata. Kita harus jadi teladan bagi banyak orang, bagi orang lain, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang ada di kantor, teman-teman kita di pekerjaan kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita harus jadi teladan melalui perkataan kita. Selanjutnya dikatakan jadi teladan dalam hal apa? Dalam tingkah lakumu, sikap harus menjadi teladan. Lalu berikutnya dalam hal apa lagi? Di dalam kasihmu harus menjadi teladan. Lalu kemudian dikatakan dalam kesetiaanmu dan di dalam kesucianmu. Ada 5 hal yang Paulus tekankan kepada Timotius. Supaya Timotius meskipun dia masih muda,
dia harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dan juga tentu bagi banyak orang yang lain. Harus jadi teladan dalam perkataan, harus jadi teladan dalam tingkah laku, harus jadi teladan dalam kasih, harus jadi teladan dalam kesetiaan, dan harus jadi teladan di dalam kesucian. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, sikap hidup kita bagi lingkungan di mana kita berada, bagi orang-orang yang tidak seiman, saudara dan saya diminta oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan, supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Jangan sampai melalui kehidupan kita, justru nama Tuhan dicelah. Saudara dan saya harus menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sikap hidup yang ketiga sebagai orang merdeka. Kalau tadi yang pertama menyangkut diri sendiri, yang kedua menyangkut lingkungan, orang-orang yang belum seiman atau belum percaya kepada Yesus. Yang ketiga, sikap hidup terhadap saudara seiman. Di dalam ayat yang ke-17, ya, ayat 17 di sana berkata begini. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Menghormati saudara-saudara kita. Mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan dalam Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi luar biasa, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sikap hidup kita yang pertama menyangkut diri kita sendiri, yang kedua menyangkut lingkungan dengan orang yang belum percaya, yang tidak seiman, tapi kemudian juga menyangkut saudara-saudara kita seiman. Orang-orang yang ada di lingkungan gereja kita, orang-orang percaya yang ada di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Di sana dikatakan hormatilah semua orang. Ya. Lalu kemudian selain menghormati, kasihilah mereka, kasihilah saudara-saudaramu. Ini juga sama seperti dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, harus jadi teladan di dalam kasih. Ya, maka mari kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang sudah dibebaskan dari ikatan dosa, kita punya tanggung jawab bagaimana terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan orang yang belum percaya, dan terhadap saudara-saudara kita seiman. Firman Tuhan berkata, kita harus menghormati, kita harus mengasihi. Nasihat Paulus kepada jemaat yang lain juga dikatakan, engkau harus terlebih dahulu memberi hormat. Ya, sikap hidup yang luar biasa, menghormati, membuktikan kasih kita kepada mereka. Mari kita saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jangan sampai ada perselisihan. Ada begitu banyak orang Kristen yang justru berselisih dengan orang Kristen. Gereja berselisih dengan gereja. Pendeta berselisih dengan pendeta. Majelis berselisih dengan majelis. Ini tentu menyedihkan hati Tuhan. Maka sebagai saudara seiman, kita juga harus saling menghormati. Kita saling menghargai. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Dan yang terakhir, yaitu sikap terhadap pemerintah. Firman Tuhan berkata, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah? Kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Ayat 13 sampai ayat 15 berkata begini, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang dikhususkan atau diutus untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kepada atau terhadap pemerintah, saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan, kita harus tunduk dan patuh. Itulah sebabnya sampai hari ini kita masih tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Ya, kita masih tetap bergereja meskipun online, dan kita ikuti semua prosedur yang ada. Kita ikuti semua apa yang menjadi aturan yang diatur oleh pemerintah. Karena itu juga bagian dari
implementasi iman kita, keyakinan kita kepada Kristus. Karena Kristus sendiri memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada pemerintah. Dengan demikian, gereja pasti akan jadi berkat. Orang-orang percaya akan jadi berkat. Karena kalau gereja melawan atau gereja keras kepala, gereja tidak tunduk pada pemerintah, orang-orang Kristen tidak tunduk pada pemerintah, maka tentu kaitannya juga dengan nama Kristus. Maka mari kita tetap ikuti aturan pemerintah, apapun yang pemerintah sarankan atau pemerintah anjurkan untuk kita lakukan semuanya. Karena itu adalah implementasi iman kita kepada Tuhan Yesus. Inilah 4 sikap yang saya sampaikan kepada kita semua. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ingat, saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Itulah sebabnya yang pertama, sekali lagi, harus menjauhkan diri dari keinginan daging, sikap terhadap diri sendiri. Yang kedua, memiliki cara yang hidup yang baik, sikap terhadap orang-orang di sekitar kita yang belum seiman dengan kita. Yang ketiga, kita harus mengasihi saudara-saudara kita, menghormati mereka. Itu sikap terhadap saudara seiman. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus tunduk dan taat pada pemerintah. Karena itu adalah bagian implementasi iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Sampai pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Agape, biarlah Tuhan berkati. Mulai dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu sampai orang tua manula sekalipun, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam segala pergumulan yang saat ini mereka hadapi, Allah hadir dan menolong, memberikan solusi yang terbaik bagi setiap pergumulan, tantangan, persoalan yang dihadapi oleh jemaat Agape. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang merasakan dampak dari pandemi virus corona, mereka di PHK, diberhentikan, atau dampak-dampak yang lain dari wabah yang saat ini terjadi di bangsa kami. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami. Engkau akan menolong dan memberkati setiap jemaat Agape yang sedang mengalami kesulitan hidup. Tuhan memberkati dan pakai kami terus, meskipun dalam keadaan sulit, kami tetap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kami tetap memiliki iman yang kuat, tetap berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hamba berdoa sekali lagi menyerahkan jemaat Tuhan, jemaat Agape, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pandemi virus corona ini akan berakhir. Dan waktu Tuhanlah yang menentukan itu. Kami tetap berseru dan berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah pelosok manapun, diberkati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, orang percaya, saudara-saudara kita, Tuhan memberkati. Saudara-saudara kami, Tuhan berkati. Biar mereka terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati juga semua orang yang saat ini sedang mengalami dampak dari pandemi virus corona. Tuhan, Engkaulah yang menjamah dan memberkati mereka. Banyak korban yang berjatuhan, Tuhan menguatkan, memberkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Bahkan mungkin saat ini mereka yang terpapar virus corona, Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Sinode dan STT, Tuhan juga berkati. Para donatur sponsor juga diberkati oleh Tuhan. Tenaga misi yang melayani bersama-sama dengan Gereja Presbyterian, Tuhan juga melawat dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh tim yang sudah melayani pada pagi hari ini, Tuhan juga melawat dan memberkati mereka semua. Ini doa dan ucapan syukur kami. Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa agung. Doa Bapa kami akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini sambil kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, tetap arahkan hati kita pada kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kita sudah mendengarkan firman, lakukanlah firman itu dalam kehidupan kita setiap hari, dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. mari kita untuk bersaat teduh untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Salam sehat dari kami. Allah bangkit bersorak